pendampingan Badan POM untuk UMKM pangan berdaya saing. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi terhadap 99% total lapangan kerja, serta berkontribusi sebesar 60,34% terhadap PDB Triwulan 2 2019. Namun, menghadapi tantangan globalisasi, di mana seluruh produk dunia dapat masuk ke pasar domestik, UMKM Indonesia harus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar mampu berkompetisi di pasar modern domestik maupun internasional. Ini sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo 2019-2024. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam mensuplai produk yang berkualitas kepada masyarakat, dari mulai menyiapkan bahan baku, menyimpan, memproduksi atau mengolah, hingga mendistribusikan, serta menyajikannya kepada konsumen. Berbagai kendala pun masih dihadapi, di antaranya manajemen keuangan dan usaha yang belum memadai, kurangnya kompetensi pelaku usaha, minimnya kapasitas produksi, belum terjaminnya keamanan dan mutu produk, dan terbatasnya penetrasi produk UMKM di pasaran. Hal ini menjadikan produk UMKM kita belum bisa sepenuhnya bersaing dengan produk lain baik lokal maupun impor. Diperlukan dukungan sinergi lintas sektor terkait dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Bersama 8 kementerian lembaga, Badan POM meluncurkan program terpadu lintas kementerian lembaga pengembangan UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan berdaya saing. UMKM berdaya saing. Sebuah program yang menggalang sinergitas beberapa kementerian lembaga melalui upaya pemberdayaan, pembinaan, pengembangan UMKM secara terpadu, dan berorientasi pada peningkatan daya saing UMKM. Badan POM bersama lintas sektor terkait terus melakukan inovasi untuk mendukung UMKM berdaya saing. Pendampingan UMKM dalam meningkatkan daya saing dimulai dari bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik, pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, pemeriksaan sarana produksi oleh petugas Badan POM, BIMTEK dan coaching klinik dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha mengenai persyaratan registrasi pangan dan regulasi lainnya terkait pangan. Selain bimbingan teknis secara tatap muka, Badan POM telah melakukan inovasi dengan mengadakan seminar online tentang cara registrasi pangan olahan sehingga dapat mencakup audiens yang lebih luas. Total izin edar yang diterbitkan dari BIMTEK dan coaching klinik tahun 2019 adalah 3.516 izin edar. Pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan secara online melalui e-registrasi, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Simplifikasi persyaratan UMKM dengan memberlakukan pengganti izin usaha industri dengan izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, serta pemberlakuan diskon biaya registrasi pangan olahan bagi UMKM sebesar 50% dari tarif PNBP. Menyikapi pertumbuhan UMKM pangan lokal, Badan POM bersama stakeholder terkait telah melakukan workshop sebagai langkah awal untuk merumuskan mekanisme pembinaan dan pengawasan UMKM pangan steril komersial yang melibatkan antara lain LIPI, perguruan tinggi, dan inkubator bisnis UMKM pangan, dalam rangka mendukung penetrasi produk ke pasar domestik dan internasional melalui kegiatan Standards and Regulations Familiarization dalam kerangka kerjasama Indonesia-Australia. Produk coklat Indonesia bersaing di Paris, siap tembus pasar Eropa dan dunia. Capaian pembinaan UMKM pangan 4 tahun terakhir. Istana UMKM yang dikembangkan oleh Badan POM bersama kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait memberikan akses informasi tentang teknologi proses, permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha, regulasi, perizinan, serta dilengkapi dengan produk informasi berupa video, modul, dan leaflet sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. Terima kasih kepada Badan POM Jawa Barat yang telah membimbing kami sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Kita sebagai pelaku usaha ini sangat penting peran dari BPOM ya, karena
bagi kami gitu ya, pelaku UMKM itu ingin menyajikan sebuah pangan yang aman dikonsumsi, bergizi, dan pastinya halal dan baik. Ada banyak masukan, banyak arahan dan bantuan dari petugas di BPOM sehingga pengurusan MD hampir dapat terselesaikan. Dan untuk teman-teman UKM ataupun yang sedang mengurus perizinan MD juga, intinya adalah menjalankan langkah-langkah atau prosedur yang sudah ditetapkan dan hindari menggunakan calo. Sebuah gerakan bersama yang didukung oleh komponen pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi, serta kerjasama dengan pihak internasional sehingga diharapkan dalam 5 tahun mendatang akan tercapai UMKM yang berdaya saing.